menjadi relawan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sama-sama kita ketahui relawan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu orang-orang yang mendedikasikan tenaganya, bantuannya dan pertolongannya tanpa ada pamrih. Ketika ada suatu bencana alam maupun orang-orang yang membutuhkan, maka orang relawan ini dia tampil ke depan karena dia menjadi relawan masyarakatnya itu. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ironinya atau menyedihkannya, sekarang orang-orang yang ingin menjadi relawan justru kebalikan, jauh api daripada panggangnya itu. Orang-orang yang mengaku dirinya relawan justru dia mengharapkan pamrih, mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan dari manusia yang lain. Maka tidak sepatutnya kita katakan dia itu relawan. Justru dia itu adalah orang-orang yang menjerumuskan karena dia membantu, karena ingin mencari rupiah, dan ia ingin membantu seseorang, ingin dipuji dan dipuja manusia yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan relawan Allah? Maka orang-orang yang mendedikasikan menjadi relawan Allah, maka dia keluarkan segenap kekuatannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang menganggap dirinya itu relawan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tunjukkan segala aktivitasnya karena Allah. Sedikit besarnya ibadah yang dia lakukan karena Allah, dan dia berjanji segala sesuatunya agama Allah Subhanahu wa taala ini akan terus tegak di atas muka bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghibur orang-orang yang tanpa pamrih, yang hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Muhammad ayat 7-nya Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya percaya dengan Allah dan hari akhir, maka iyansurullah, apabila kamu menolong agama ya Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan pendirianmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Abdurrahman bin An-Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam kitab tafsirnya As-Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 jaminan bagi orang-orang yang mendedikasikan diri yang menjadi relawan Allah. Yang pertama dari tafsir dari surah Muhammad ayat 7 itu, bahwa hendaknya seluruh manusia itu menegakkan agama Allah. Karena kalau menjadi relawan manusia bisa jadi kecewa. Kalau menjadi relawan Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Yang surkum, Allah akan menolong kita. Pertanyaan besar, siapa yang menjadi relawan Allah? Maka jawabannya adalah kita semua inilah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, yang dalam kesehariannya itu ketika dia mengurus masjid, dia serius sungguh-sungguh mengurus masjid. Ketika dia diamanahkan mengurus TPQ, maka serius dia mendiri anak-anak mempelajari Al-Quran. Ketika disuruh untuk mengamanahkan mengatur masyarakat menjadi RT maupun RW, dia sungguh-sungguh mengelola dengan baik, karena semua itu adalah ibadah yang Allah tunjukkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka orang-orang yang sungguh ingin menjadikan relawan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan apa-apa, karena yang dia tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka Allah akan kirimkan beberapa solusi dari permasalahan kehidupannya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang kedua, Imam Abdurrahman An-Nasir ini As-Sa'di menjelaskan bahwa hendaknya seluruh manusia itu menyebarkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang di antara kita sepertinya kebaikan, menolong, membantu, bahkan menyantuni,
tapi kadang-kadang ada niat dalam hatinya ingin dipuja, ingin disebut dermawan, ingin disebut ustaz, ingin disebut qari. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua adalah pujian manusia-manusia yang manusia lekatkan, orang-orang yang mengharapkan pamrih. Dan yang ketiga, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu menjelaskan bahwa hendaknya orang-orang itu selalu melawan musuh-musuh Allah. Karena apa? Karena yang memenangkan pertarunganmu itu bukan dirimu, tapi Allah lah yang memenangkan pertarungan. Seandainya di antara kita ini ada kemaksiatan, ada kemurkaan, dan kita lawan, mungkin kemaksiatannya itu lebih besar daripada kebaikannya, maka teruslah berjuang, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menang dan kalahnya Allah lah yang bantu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mendedikasikan menjadi relawan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidupnya tidak akan pernah takut, dalam hidupnya tidak akan pernah bagaimana musuh sebanyak apapun dia lawan. Maka kalau itu kebaikan, maka dia akan terus menyebarkan kebaikan, karena ada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dalam kesehariannya di masyarakatnya menjadi relawan Allah, menjadi gurukah, menjadi seorang penceramahkah, menjadi seorang tokoh agamakah, menjadi ibu rumah tanggakah, maka diapresiasi sama Allah. Kalau hidupnya tanpa ada pamrih, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, Allah akan cukupkan, berikan solusi dalam setiap permasalahannya. Dan yang kedua, Allah akan jaga keluarganya. Bagaimanapun orang membencinya, Allah akan jaga keluarga itu. Dan yang ketiga, Allah akan istiqomahkan dalam kebaikan terus menerus. Maka pastilah dalam sebuah perumahan, dalam sebuah kelurahan akan ada orang-orang yang menyeru kebaikan. Dimanapun kita berada, pasti akan ada orang yang menyeru kebaikan. Maka teruslah kita di antara kita menjadi orang-orang yang relawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya adalah bukan hanya keluarga kita yang dijamin Allah, keluarga sampai anak keturunan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap persoalannya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Habib sampaikan untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Ayo kita tegakkan agama Allah dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.